Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sekalian di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang insyaallah semangat semua untuk mendapatkan kebaikan dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sekalian jalan menuju surganya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam pembahasan Halful Fudul. Kita diminta setiap hari judulnya Halful Fudul, perjanjian Al-Fudul. Dinamakan perjanjian Al-Fudul ini ceritanya waktu itu ada seorang laki-laki dari kabilah Zabid dari Yaman yang datang ke Mekah membawa barang dagangan. Kemudian barang dagangan tersebut dibeli atau diambil oleh Al-As bin Wa'il As-Sami. Namun dia enggan untuk membayar. Barangnya dibawa tapi enggak mau bayar. Kemudian diminta dan sebagainya, tetap enggak mau bayar. Akhirnya dia mengadu kepada sebagian orang-orang kafir Quraisy yang duduk-duduk yang dia temui. Tapi tidak ada reaksi apa-apa mereka, tidak ada responnya. Akhirnya dia naik ke bukit, Jabal Qais, ke Gunung Qais atau Bukit Qais. Kemudian dia berteriak. Jadi dia naik ke Jabal Qais, kemudian dia berteriak di mana ada sebagian orang-orang Quraisy yang duduk-duduk yang mendengar. Sengaja diperdengarkan suara kerasnya tentang kezaliman yang dia terima, ya, tentang kezaliman yang dia terima, yang dia tidak mendapatkan keadilan, di mana barangnya dibawa oleh seseorang penduduk Mekah yang tadi namanya Al-As bin Wa'il As-Sami, tapi dia nggak mau bayar. Akhirnya teriakannya itu didengar oleh orang-orang yang duduk di sekitar situ. Lalu berdirilah seorang yang bernama Zubair bin Abdul Muthalib. Dia berkata, wah, ini nggak bisa dibiarkan ini, gitu. Ya, ini nggak bisa dibiarkan ini. Akhirnya mereka berkumpul. Ada Banu Hashim, Banu Zuhra, Banu Taim bin Murrah di rumah Abdullah bin Jad'an, di rumah seseorang yang namanya Abdullah bin Jad'an. Kemudian mereka ini bersepakat, bersumpah untuk menolong orang Yaman ini dari kezaliman yang dia terima dengan mengembalikan haknya. Jadi mereka bersepakat, bersumpah, berjanji untuk membela, bersama-sama mengembalikan haknya seorang laki-laki dari kabilah Zabid yang dari Yaman ini. Kemudian setelah itu mereka semua pergi ke rumahnya Al-As bin Wa'il As-Sami dan kemudian menyita barang-barangnya dan diberikan kepada seorang laki-laki tersebut. Nah, pertemuan ini, perjanjian ini, mereka katakan laqad dakhala haula fi fudul minal amr. Mereka katakan sungguh mereka itu masuk dalam suatu perkara yang mulia.
Jadi orang kafir Quraisy itu ada nilai-nilai baiknya itu di sini. Kadang-kadang cuma saya katakan seringkali kebablasan. Ya. Jadi mereka memuji pertemuan itu, memuji perjanjian itu dengan mengatakan sungguh mereka ini telah masuk dalam perkara yang utama, yang mulia, melakukan sebuah pembelaan kepada orang yang terzalimi. Dan pertemuan itu diikuti oleh Rasulullah SAW, yang mana waktu itu Rasulullah SAW usianya 20 tahun. Di pada pertemuan tersebut Rasulullah SAW hadir. Yang pertemuan tersebut merupakan yang utama, ya, membela keadilan, menghilangkan kezaliman, mengangkat panji-panji kebenaran, dan meruntuhkan simbol-simbol kezaliman. Dan itu merupakan kebanggaan bagi orang Arab waktu itu. Ya, pertemuan itu merupakan suatu kebanggaan bagi orang-orang Arab. Dan Rasulullah SAW sendiri beliau bersabda tentang pertemuan ini. Laqad syahidtu bidari Abdillah bin Jad'an halafan ma ahabbu anna li bihi hamran ni'am. Sungguh aku benar-benar ikut menyaksikan di rumah Abdullah bin Jad'an suatu perjanjian yang lebih aku cintai daripada unta merah. Ya, unta merah waktu itu adalah harta yang paling berharga, itu unta merah. Jadi Rasulullah katakan, saya waktu itu benar-benar ikut menyaksikan, ikut pertemuan itu, karena diikuti oleh Banu Hashim. Bani Hashim itu baninya Rasulullah SAW. Bani Hashim, Banu Zuhra, ya, Banu Ta'im bin Murrah, ya. Banyak orang yang di sana, termasuk Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW katakan, saya betul-betul ikut pertemuan itu, pertemuan yang sangat mulia, ya. Perjanjian untuk membela keadilan, yang mana hal itu lebih aku cintai. Pertemuan seperti itu, hal seperti itu lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada mendapatkan unta merah. Walau du'itu limithlihi fil islami la jibtu. Dan kalaulah aku diajak melakukan yang semisal itu di dalam Islam, pasti aku akan ikuti. Pasti aku akan ikut. Artinya orang-orang Arab waktu itu memuji tentang peristiwa itu. Demikian pula Rasulullah SAW, yang merupakan bagian dari mereka, sungguh sangat memuji pertemuan tersebut. Ya. Aksi membela keadilan, aksi menghilangkan kezaliman, kebanggaan waktu orang-orang bangga melakukan kebaikan itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya agama kita ini adalah agama yang adil. Tegas bagi seorang muslim hendaknya dia melakukan keadilan. Adil itu wad'u syai' fi makani, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Lawannya adalah zalim. Wad'u syai'in laisa fi makani, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi adil itu bukan artinya itu sama rata, tidak selalu adil itu sama rata. Mungkin kita sudah paham kan itu. Bahwasanya adil itu tidak artinya semua sama rata. Bisa jadi sama rata itu adil kalau memang porsinya begitu. Tapi bisa jadi sama rata tidak adil kalau memang porsinya tidak seperti itu. Nah, mungkin kita punya anak kita ini ada yang SMA, ada yang SD. Jaga ekuator, ya sisi-sisi kok. Nah, kalau kita kasih sangu anak kita yang SD itu 5.000, terus yang SMP atau SMA 5.000, ya gak adil namanya. Ya, sama. Kebutuhannya berbeda. Duwe bojo loro, sing sitok lemu sitok kuru. Nah, arep nukono nglambi yoyo, kaene dipadakno.
Ya gak adil. Ben adil dipadakno. Motive podo, warnane podo, ukurane pun podo. Ya gak adil. Ukurannya ketepaan sepadan sing cilik mbek ngirit. Ya gak cukup nganggo sing gede. Ya namanya gak adil. Jadi adil itu tidak terlalu sama rata. Mbok uwo anake 5. Mbok enom anake 1. Tiap bulannya kasih sama, gak adil. Karena kebutuhannya beda. Wong sing mbok enom iki mangane akeh, mbok uwo iki mangane saiki padakno. Padake akeh. Jadi agama kita Islam itu agama yang adil, agama yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang membeli, mengambil barang, dia harus bayar. Ya, kalau tidak bayar ya namanya dolim, menuduh orang lain, menjadikan orang lain rugi. Ini namanya dolim, tidak ini, tidak adil. Agama Islam adalah agama yang adil, yang menunjukkan keadilan. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang dirinya berbuat dolim, maka melarang kita juga berbuat dolim. Nah, sesungguhnya kita sekali orang-orang Islam harus bersikap adil, harus berkata adil. Sampai terhadap musuh kita harus juga adil. Jangan karena musuh kemudian elek kabeh, tidak gitu. Ya. Maka Nabi kita Muhammad SAW ya, dihadapkan kepada masyarakat jahiliyah di negeri Arab. Maka memusuhinya orang-orang, sebagaimana kita tahu, orang-orang memusuhi Nabi SAW, baik secara kelompok besar ataupun kecil, memusuhi dakwah Rasulullah SAW sekaligus pelaku dakwahnya, dan mengingkari, tidak mau menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW. Tetapi di dalamnya ada kebaikan, meskipun mungkin musuh begitu-begitu, tetap ada kebaikan. Jadi sekalipun kepada musuh, tetap adil itu harus ditegakkan. Sekalipun mereka memusuhi kita, ya, mengata-ngatain kita dan sebagainya, maka beliau SAW terhadap musuhnya tetap memuji jika memang ada yang patut dipuji. Seperti contohnya dalam hal ini. Ini dilakukan orang-orang kafir Quraisy yang selama ini memusuhi Rasulullah SAW. Yang pada akhirnya, walaupun waktu itu Nabi belum diutus Nabi, tapi mereka adalah orang-orang yang memusuhi Nabi setelah Nabi SAW diutus. Maka kebaikan mereka tetap disebut oleh Rasulullah. Ya, kebaikan mereka tetap disebut oleh Rasulullah SAW, dipuji oleh Rasulullah SAW. Dan ini mengajari kepada kita agar kita juga berlaku adil sekalipun terhadap musuh kita, dan agar supaya kita juga menerima kebenaran dari orang selain kita sekalipun mereka musuh kita, kalau memang itu benar. Ada orang yang membenci kita, tapi dia mengatakan sesuatu yang baik, ya kita terima. Ya, bisa jadi kebaikan itu kalau tidak kita terima bisa bahaya nih. Kalau kita gak percaya belas, musuh gak percaya belas, omongan itu belas, gak percaya. Tapi musuh kita sering mengatakan gitu, awas bersamaan mulai, tak gorok gitu. Terus gak percaya belas, sehingga kita nyantai-nyantai aja, gorok tenang. Gitu. Bisa jadi gitu kan, gak percaya omongan belas, gak percaya gitu. Kita nono gitu. Ternyata omongannya itu dilakukan tanpa ada persiapan dari kita, karena kita nggak percaya omongannya. Jadi itu contoh ringan saja. Tapi kadang-kadang mereka juga melakukan suatu kebaikan. Ya kalau memang yang diomongkan baik ya kita terima. Nah ini Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita sekalian bagaimana Rasulullah SAW memuji kebaikan-kebaikan yang ada pada orang-orang jahiliyah di masa beliau ada usia 20 tahun itu. Mereka mengadakan
suatu perserikatan untuk membela orang yang dizalimi. Ini adalah akhlak yang baik. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi ada akhlak yang baik yang ada pada orang-orang jahiliyah, orang-orang yang muslim. Ada akhlak-akhlak yang baik. Ya kita katakan itu baik. Kalau yang buruk kita katakan kita buruk. Rasulullah SAW dia bersabda innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya pada orang-orang jahiliyah ada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya beliau datang untuk menyempurnakan akhlak tersebut. Dan tidak mengingkari apa yang ada pada orang-orang jahiliyah dari akhlak-akhlak yang baik itu. Semata-mata karena mereka itu musuh. Ya, karena semata-mata mereka itu musuh dan membenci Rasulullah SAW. Oleh karena itulah bapak-bapak dan ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nasihat bagi setiap muslim seperti kita sekalian agar berlaku adil meskipun terhadap musuh-musuh kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Quran. Kemudian ada suatu peristiwa di mana datang seorang Yahudi kepada Rasulullah SAW. Pada suatu ketika datang seorang Yahudi, bukan orang Islam, datang kepada Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, innakum tusyrikuna. Sesungguhnya kalian ini juga melakukan kesyirikan. Kata orang Yahudi ini, kita yang getol gitu mengajak orang kepada tauhid, ada orang katakan kesyirikan. Waduh, orang ajar banget ini, menuduh sembarangan. Kita sudah menjaga agar tidak syirik. Tiba-tiba dikatakan kita ini melakukan kesyirikan, kira-kira marah gitu. Ketika kita mendakwakan tauhid, ya, menjauhi bid'ah, orang katakan ente ini tukang bid'ah juga. Ya berarti, ya muri-muri lagi tadi. Tapi kalau memang itu benar realitanya, kenapa tidak kita terima? Jadi orang Yahudi ini datang ke Rasulullah SAW, dikatakan innakum tusyrikuna. Kalian ini orang-orang Islam juga berbuat syirik. Taquluna, kalian mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Kalian menyamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kehendak Allah dengan kehendak kamu. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki, wa syi'ta, dan apa yang kamu kehendaki. Menyejajarkan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Ini syirik kecil ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan ini syirik kecil kan. Kata orang Yahudi ini seperti itu. Wa taquluna, dan kalian mengatakan wal Ka'bah, dan demi Ka'bah. Fa'amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, idza aradu ayyahlifu ayyaqulu wa rabbil Ka'bah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka para sahabat, apabila kalian semua ingin untuk bersumpah, maka ucapkanlah wa rabbil Ka'bah, dan demi Rabbnya Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayyaqulu, dan agar mereka mengatakan Masya Allahu summa syi'ta, atau summa sya'a fulan. Dalam pelajaran dulu kita belajar sudah ya, khut aqidataka, bab syirik kecil. Dan agar mereka, kita semua ini mengatakan Masya Allahu summa sya'a fulan, ya, apa yang Allah kehendaki kemudian kehendaknya si fulan, atau apa yang Allah kehendaki kemudian kehendaknya. Jadi jangan pakai wa, artinya dan, itu mensejajarkan. Jadi walaupun ini bentuknya perkataan saja,
Tapi demikian ini termasuk syirik kecil. Makanya sebagian ulama melarang kita itu menempelkan lafaz Allah dengan Muhammad sejajar. Muhammad dan Allah itu bukan seperti presiden dan wakilnya. Harus ditempelin Ka'bah, Allah, Muhammad kan itu biasanya gitu. Sampai apa sih lagi keramik kan begitu. Itu keramik di masjid itu. Iya. Allah, Ka'bah, Muhammad. Jadi iso Allah tidur, Allah Jalla wa'ala tidur itu. Jadi sebagian ulama melarang kita untuk menempelkan lafaz-lafaz Allah di dinding, apalagi dengan sejajarkan seperti itu. Bukan menunjukkan ini rumah Islami, tidak. Rumah Islami tidak seperti itu. Bukan seperti pacang-pacangan seperti itu. Apa gunanya dipacang-pacang? Tapi tidak pernah ingat kepada Allah. Ingatnya saat judi aja. Bismillah, plak, as. Ketika diri ya, alhamdulillah. Banyak itu. Alhamdulillah. Jadi rumah yang Islami itu bukan semata-mata ada tempelannya kaligrafi Arab, tapi rumah yang Islam itu ya rumah yang nuansa Islamnya hidup di sana, ya amalia Islam hidup di sana. Seperti sholat dilakukan, bacaan Quran dilakukan, supaya rumahnya tidak seperti kuburan. Nah, kalau tempel-tempel kaligrafi Arab yang apalagi ayat Al-Quran atau hadis ada lafaz Allah dan sebagainya, itu malah dipelai cecak kadang-kadang itu ya debu kotor dan sebagainya. Bukan mensucikan Allah, yang ngotori lafaz Allah ya. Al-Quran kitab suci tapi apa sama rusuh-rusuh gitu, seperti di dalam baju, di kaos dan sebagainya. Itu kalau nanti dicuci ya campur biasanya najis barang ya pokoknya anak ya. Masa begitu. Nah sudah, kita kembali lagi ke sini. Ini orang Yahudi datang kepada Nabi SAW mengatakan, ente orang Islam ini kadang-kadang melakukan kesyirikan juga. Ente mengatakan demi Ka'bah, ente mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak ente. Nah, ketika mengatakan seperti itu, diterima oleh Nabi SAW. Ini kebenaran, ini kebaikan, ini nasihat. Orang kok terus sama sok tahu Yahudi, sok tahu. Nah ini orang yang menegakkan tauhid itu ngomong sembarangan sih. Mana ada, mana bisa. Nabi nggak begitu. Ini kebenaran. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya agar kalau ingin bersumpah ya atas nama Allah. Ya, misalnya bukan demi Ka'bah tapi demi Tuhannya Ka'bah, demi Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Ka'bah. Ketika mengatakan atas kehendak Allah, atas ingin kapan kau sampai atau mati ya, kan gitu kadang-kadang. Pemerintah ngomong disandingkan aja enggak boleh gitu. Sampai aja tidur no. Selama terus sampai kalau sampai ketabrak beca. Ya atas kehendak Allah kemudian atas pertolongan Allah kemudian pertolongan sampeyan sehingga kau ketabrak beca. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh dari teladan kita yang bisa kita petik. Di mana Islam itu agama yang adil, ya, dan menyuruh kita sekalian untuk berbuat adil sekalipun terhadap musuh-musuh kita. Kalau memang ada kebaikan dari musuh-musuh kita, ya sudah kita terima, tanpa kita ingkari. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahiman wa rahimakumullah. Dalam berbuat dan dalam bertindak berkata juga kita diperintahkan untuk berlaku adil. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebenaran yang mana
itu kadang-kadang ada dalam orang-orang musyrik. Dan Rasulullah SAW menetapkan kebenaran yang itu bisa jadi datang dari orang-orang Yahudi. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amaruna biha. Wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, qalu, mereka orang-orang musyrik itu mengatakan, wajadna 'alaihi aba'ana, kami melakukan seperti ini karena kami mendapati bapak moyang kami melakukan yang demikian ini. Wallahu amarona biha, dan Allah merintahkan kepada kami seperti ini. Apa kata Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan perbuatan keji. Ini membatalkan ucapan mereka wallahu amarona biha. Karena itu ucapannya batil. Sesungguhnya Allah memerintahkan perbuatan yang demikian ini. Ini perbuatan batil. Allah tidak memerintahkan berbuat keji. Maka Allah membantah. Qul, katakanlah, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah itu tidak memerintahkan perbuatan keji. Ya Allah menolak demikian ini. Ini batil dan membiarkan kalimat sebelumnya, di mana orang-orang muslim mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana. Kami mendapati nenek moyang kami ini melakukan seperti ini. Allah tidak menolak ini. Allah tidak membantah. Karena realitanya seperti itu, kenyataannya seperti itu, kebatilan itu dilakukan turun-temurun dari bapak moyang sampai orang-orang itu. Tetapi perkataan mereka yang mengatakan bahwasanya Allah memerintahkan mereka melakukan seperti ini. Ini Allah yang Allah bantah. Jadi mereka ngomong benar dibenarkan, tidak dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika orang-orang Yahudi tadi mengatakan kepada Rasulullah SAW, atau ada pendeta Yahudi yang juga datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya kami mendapati di dalam Taurat bahwasanya Allah itu menjadikan langit itu di atas jari jemarinya. Allah menjadikan langit-langit itu atas jari jemarinya, dan bumi itu di atas jari jemarinya. Dan lanjutan omongan itu, lalu Nabi SAW tersenyum, tertawa. Tertawa artinya membenarkan ucapan orang rahim Yahudi ini, membenarkan yang dikabarkan oleh Yahudi ini. Dan beliau SAW membaca, wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Nabi SAW membacakan ayat ini, wa ma qadarullah, dan tidak Allah menakdirkan dengan sebenar-benar takdirnya dan menjadikan bumi semuanya dalam genggaman pada hari kiamat, dan menetapkan ucapan orang Yahudi ini suatu kebenaran. Maka Nabi SAW tertawa, padahal dia seorang Yahudi. Maka wajib bagi kita sekalian, orang-orang Islam yang mengikuti Rasulullah SAW, ya, agar juga berlaku seperti panutan kita ini, ya, menegakkan kebenaran dan meninggalkan hal-hal yang buruk, sekalipun itu dari orang Islam sesama Islam. Kalau memang salah, ya disalahkan. Kalau memang benar dari orang-orang kafir, benar, ya kita katakan itu benar. Jadi nasihat untuk kita sekalian, untuk pelajaran untuk kita sekalian. Alhamdulillah rahimahullah. Mungkin itu dulu atau sebagian pesan yang bisa kita ambil dari Hifdzul Fudul. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang kisah pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.